Oke, terjadi lagi order fiktif Gojek untuk orderan GoFood ya kawan-kawannya. Dimana kejadian ini tuh terjadi di Semarang dan ini viral banget kawan-kawan. Jadi banyak banget ini makanannya. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya ini kayak ayam geprek atau KFC lah, kurang lebih seperti itu. Jadi gua akan ngebahas ngatasin orderan fiktif ini. Kita akan bahas di konten video gua kali ini kawan-kawan. Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di video yang tadi kita lihat itu terjadi lagi order fiktif di wilayah Semarang. Sebenarnya untuk pembahasan order fiktif ini udah gua bahas di konten-konten video gua sebelumnya. Mungkin orang Gojek belum menonton video gua. Tapi di sini gua akan ngebahas lagi tentang bagaimana sih cara mengatasi orderan fiktif ini kawan-kawan. Jadi kalau melihat video tadi, sebenarnya ini gampang banget permasalahan ini, order fiktif ini diatasin gitu loh. Jadi yang dirugikan sebenarnya bukan mitra driver, tapi kita mitra driver itu dirugikan waktu penjemputannya saja gitu loh. Penjemputannya saja sama pengantaran. Tapi saldo kita itu tetap dipulangin sama Gojek. Artinya ketika ini order fiktif, maka makanan yang kita bawa itu haruslah didonasikan ke panti asuhan terdekat. Jadi kalau kita telepon ke orang kantor untuk permasalahan order fiktif ini, itu pasti orang kantor menganjurkan kita untuk mendonasikan makanan ini atau memberikan makanan ini ke panti asuhan terdekat di wilayah teman-teman masing-masing. Tapi ongkos kirim kita nggak dibayar. Artinya cuma pembelian makanan saja yang dibayar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kayaknya nampaknya kalaupun orang Gojek menonton konten video gua di video gua sebelumnya, dimana gua menyebutkan cara mengatasi order fiktif ini gampang kawan-kawan. Artinya setiap customer yang mendaftarkan akun Gojek customer itu haruslah mendaftarkan NIK KTP-nya. Tapi faktanya di lapangan sekarang banyak juga yang masih menggunakan akun customer tanpa mencantumkan NIK KTP. Artinya dengan nomor telepon dan alamat email saja yang memang Gojek terapkan. Nah, di sini ada dua versi. Bisa pakai nomor telepon dan alamat email. Ada juga yang memang pakai NIK KTP, namanya Gojek apa, Gojek Plus atau apa yang pakai NIK KTP itu. Tapi bukan berarti yang mendaftarkan dengan nomor telepon dan alamat email ini tidak bisa menggunakan layanan Gojek. Bisa-bisa saja seperti itu kawan-kawan. Nah, harusnya customer ini dikompakin, diserempakin. Mendaftarnya harus pakai NIK KTP. Nah, sedikit gua bongkar di sini tentang kecurangan order fiktif kawan-kawan. Jadi beberapa info yang gue dapat di beberapa tahun yang lalu, sebenarnya ya kita nggak tahu ya, ini oknum gitu loh. Order fiktif ini banyak dibuat oleh restoran-restoran itu sendiri gitu. Artinya supaya makanannya laku. Itu banyak banget info-info yang masuk kawan-kawan. Tapi ya terlepas dari ini merugikan driver atau tidak, ya menurut gue driver hanya dirugikan penjemputan dan pengantaran saja. Ongkosnya tidak dibayar, tapi pembelian makanannya diganti atau dipulangkan oleh kantor. Sebetulnya banyak gitu loh order-order fiktif ini yang dibuat oleh restoran atau toko-toko yang memang menginginkan barangnya itu laku gitu loh. Barangnya itu laku dengan membeli sebuah nomor dan mencantumkan alamat email sudah bisa memesan. Jadi
ketika order fiktif ini terjadi, maka yang dirugikan itu pihak kantor Gojek. Artinya Gojek menanggung semua biaya yang dikeluarkan oleh toko tersebut. Seperti itu, terlepas dari makanannya mau dikasih ke siapa, itu orang toko nggak mau ngerti. Gitu kawan-kawan. Jadi dengan mudahnya kita bisa membuat akun Gojek customer tanpa menggunakan identitas yang jelas. Jadi pesan gue di sini, harusnya Gojek menetapkan setiap akun customer harus menggunakan NIK KTP agar suatu saat dia membuat order fiktif, ini kita bisa lacak. Nah, ketika kelacak dia membuat order fiktif, maka akunnya disuspend. Nah, untuk membukanya seperti apa? Ya, customer ini harus datang ke kantor Gojek untuk membukanya atau meminta maaf. Seperti itu, biar tidak semena-mena. Karena menurut customer gampang banget kerjaan driver Gojek ini atau membuat orang kantor ini susah. Dengan membuat order fiktif aja, beli nomor telepon, terus masukkan alamat email. Nah, satu lagi di sini kawan-kawan, ada nomor telepon yang memang harus diregistrasi dengan NIK KTP. Ada nomor telepon yang memang tidak harus diregistrasi sama NIK KTP. Ya gue nggak tahu, faktanya di lapangan memang banyak. Artinya kalau kalian menanyakan, iya bang, tapi kan di nomor telepon itu udah ada terdaftar NIK KTP-nya. Ada nomor telepon yang kita tidak harus daftar, itu sudah bisa aktif nomor teleponnya. Jadi solusi yang paling penting di sini yang ingin gue sampaikan, harusnya pihak kantor Gojek mendaftar semua akun customer yang mendaftarkan Gojek customer itu harus menggunakan NIK KTP agar bisa kelacak. Jadi kita pun driver aman di jalan. Ketika customer ini jahat atau gimana identitasnya bisa disimpan gitu loh. Alamat rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, RT berapa, nomor berapa, di wilayah mana. Artinya kita juga sebagai driver di lapangan aman ketika kita membawa orderan tersebut. Seperti itu. Itu aja mungkin yang ingin gue sampaikan di konten video gue kali ini. Sebenarnya konten ini udah gue bahas di video-video sebelumnya, tapi gue ingin membuat sebuah konten lagi untuk mengingatkan orang kantor agar akun customer semua harus mendaftarkan NIK KTP-nya ketika menggunakan layanan Gojek customer. Itu aja mungkin pesan gue di video kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.